Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video baru dan seperti yang bisa kalian lihat nih, aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh salah satu teman member BookTube, yaitu Kak Stevi. Nah, sebelum videonya ini bakalan mulai, jadi aku akan mempersilahkan dulu ya untuk Kak Stevi berkenalan diri dulu. Silakan Kak. Ya, halo Kiki. Terima kasih untuk sudah diundang buat kolaborasi di videonya Kiki ini. Halo semua, namaku Stefani dan nama channelku itu Steffi Books Corner. Aku saat ini lagi hiatus sebenarnya, cuman di channel aku biasanya membahas buku-buku yang untuk kategori middle grade, yang untuk anak-anak gitulah ya. Gitu. Jadi kalian mungkin bisa mampir untuk lihat-lihat juga channel. Segitu aja. Oke, makasih Kak. Nah, jadi di sini seperti yang tadi kalian sempat dengar, kalau Kak Stevi memang sering banget ngebahas buku-buku middle grade ya Kak ya. Nah, jadi di video kali ini kembali lagi nih aku akan ngebahas satu jenis buku tertentu bersama dengan Kak Stevi dan kali ini aku akan membahas tentang buku middle grade. Nah, mungkin buat kalian yang sempat ingat di beberapa minggu yang lalu aku sempat juga ngebahas tentang buku-buku klasik sama Kak Ica dan kali ini aku akan membahas mengenai buku-buku middle grade bersama dengan Kak Stevi sesuai dengan niche-nya Kak Stevi ya. Nah, jadi di sini akan ada 6 poin atau 6 pertanyaan nih yang mau kita diskusikan atau mau kita bahas. Jadi langsung aja kita mulai ya Kak ya ke poinnya nomor satu. Oke, jadi Boleh. di sini ini aku agak nyontek by the way. Jadi gimana nih Kak awal kenalan sama buku middle grade? Kalau ininya aku jujur baru tahu kategori buku ini tuh sekitar tahun 2015, 2016-an lah ya. Itu kayak setahun sebelum aku terjun ke Bookstagram gitu loh. Nah, itu tuh Ya. jadi aku tuh kan ya kalau kayak dilihat dari dulu deh, kalau baca sih aku sudah dari dulu gitu kan. Cuman kan nggak Mm-mm. pernah tahu gitu ya kayak kategorinya. Karena kan di Indonesia kategori bukunya itu kan cuman kayak apa anak-anak, teen lit, Iya. dewasa. Iya, iya. Udah gitu Iya aja bener kan gitu banget. kan nggak ada yang namanya buku middle grade jadi ya mungkin aku sudah pernah baca tapi aku sendiri nggak tahu kalau itu buku kategori middle grade kan kayak gitu Hmm. sampai pas 2015 2016 itu kan aku tuh kayak nggak sengaja ketemu satu buku karyanya Jacqueline Wilson dari koleksinya Ah, temanku. iya. Nah aku kan nggak tahu ini kok kayak buku anak ya kan kayak gitu terus aku iseng coba pinjem gitu kan karena waktu itu lagi kayak bosen bacaannya kayak romance terus kan dulu aku bacanya romance terus gitu. Nah, terus sampai baca itu terus ngerasa loh ini bukan anak tapi kok kayak gini ya kayak gitu. Soalnya kayak aku pun baru tahu kalau buku itu tuh buku middle grade gitu kan. Karena dia tuh ceritanya kayak nggak kayak buku anak-anak gitu loh. Jadi ada isu yang I lumayan see. Iya. berat gitu bisa dikategorikan kayak lumayan berat. Tapi itu bahasanya tuh sederhana dan kayak kamu dilihat dari POV-nya anak-anak kayak gitu. Terus semenjak itu tuh aku Hmm. jadi suka terus kan cari tahu ini tuh buku-buku karyanya si Jacqueline Wilson gitu kan. Ternyata ada yang di Indonesia tapi kayak dikit dan langka banget gitu loh. Nah, Oh waktu pas iya. searching itu kan di Google ya, terus diarahkannya itu ternyata itu kategori buku middle grade. Nah, terus aku I see. middle grade ini apa sih kan gitu. Terus muncullah listnya, muncullah rekomendasinya gitu. Oh, ternyata begitu buku middle grade kayak gitu. Semenjak itu aku mulai kan ke Bookstagram ya, itu malah makin Ah, banyak dapat rekomendasi. iya. Oh, buku middle grade kayak gini. Terus berusaha coba cari yang Indonesia, tapi juga kayak dikit banget gitu. Kayak harus bener-bener nih eh, lebih teliti lagi gitu loh. Sedangkan kalau yang luar negeri itu gampang banget gitu aku ketemunya list-list buku middle grade. Gitu, wow. Sampai sekarang Iya, aku iya. senangnya. Gitu. Jadi makin banyak yang apa tereksplor gitu ya. Ya, jadi semakin banyak nyari, semakin tereksplor makin banyak kayak gitu. Hmm. Kalau aku sendiri kayaknya ya sama sih. Aku nggak nyadar gitu waktu itu kalau ada buku dengan kategori middle grade ini gitu kan. Karena dulu waktu pertama kali banget suka baca, kayaknya itu lebih ke teen lit ya, bisa aku bilang ya. Kayak remaja lah intinya. Mungkin apa ya, SMP, SMA kayak gitu, Ya, buku-buku yang Terelie kayak gitulah. Itu kan masih kayak remaja bisa lah ya baca. remaja Dan itu. jadi kayak yang buku-buku yang semacam itu tuh. Cuman ya tercampur-campur juga gitu kan dengan yang genre-genre yang lebih
bisa dikategorikan lebih atas kayak misalnya thriller, thriller yang gore ya by the way, bukan thriller yang kayak cuman apa sih yang tegang-tegang gitu doang. Jadi kayaknya waktu itu juga lumayan apa ya, gak tahu gitu kalau ada buku-buku kayak gitu. Ya aku juga sama sih. Pada awalnya tuh juga nganggep kalau itu buku anak-anak gitu kan. Karena covernya emang kalau Middle Grade itu kebanyakan memang apa sih kayak colorful, rainbow gitu kan. Maksudnya yang bener-bener bikin anak-anak tuh mau baca gitu. Dan aku kayaknya nyadar buku middle grade itu di tahun 2020 kayaknya sih. Jadi bener-bener masih baru ya. Dan kayaknya aku yang bener-bener nyadar itu sih apa namanya? Charlie and Chocolate Factory. Oh iya iya Ya iya, itu, Charlie and itu. the Chocolate Nah, Factory. itu aku mulai tahu atau nyadarnya itu dari buku itu sih sebenarnya. Meskipun kalau aku bilang buku itu terlalu aneh sih untuk kategori middle grade. Benar 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 benar. Soalnya aku juga gitu, maksudnya apa ya? Hmm, Tokoh utamanya anak-anak deh, let's say. Terus tapi ternyata ceritanya tuh terlalu berbobot gitu. Kayak The Railway Children itu juga menurut aku juga lumayan susah gitu. Apalagi waktu itu aku The Railway Children itu aku baca versi bahasa Inggris. Jadi kayak apaan gini kan. Dan itu adalah buku bahasa Inggris pertama yang aku baca waktu itu. Waktu benar-benar pertama kali terjun di dunia perbukuan gitu kan. Terus aku baca tuh The Railway Children. Kok kok gini gitu. Ini apa gitu kan. Masa anak-anak bacanya kayak gini gitu. Dan ternyata ya itu sih aku jadi tahunya itu setelah kayak terjun gini sih di dunia BookTok gitu. Terus terutama ngeliatin channelnya Kak Stevi kan. Jadi kayaknya oh middle grade seperti ini gitu. Kayaknya emang Kak Stevi aja sih yang ngebahas tentang middle grade. Kalau setahu aku sih. Kalau kalau dari channel BookTube kayaknya sih cuman aku, tapi kalau Bookstagram itu banyak sebenarnya yang orang-orang Indonesia Oh itu, iya. yang Oh teman-teman iya, yang Bookstagramku. Instagram Justru memang aku banyak sih. kayak acuannya dari mereka juga gitu, kayak mereka udah suhu banget gitu tahu Tuh. buku-buku middle grade. Iya sungguhan, kayak aku kayaknya nggak pernah lihat buku ini kok dia bisa baca ya kan kayak gitu. Ada beberapa teman-teman itu, termasuk Kak Dia kalau kamu tahu Kak Dia The, The Blue Holic yang biasanya aku collab itu Kak Dia itu kan penerjemah, ya penerjemah. Kadang-kadang buku Mizan, kadang-kadang bukunya baru pernah nggak salah, aku nggak ingat itu. Nah dia itu juga suka tuh koleksi buku-buku middle grade dan aku sering banget juga ngeliat koleksinya dari dia gitu. Jadi kalau kalau channel memang iya sih baru aku, tapi kalau kalau di Bookstagram itu sudah banyak yang teman-teman ini ya, yang Indonesia ya itu banyak gitu. Oke, kita sudah membahas nih untuk poin yang nomor satu. Sekarang kita akan lanjut ke poin nomor dua. Jadi kalau tadi kan kita sempat ya mengira kalau buku middle grade ini sama-sama awalnya adalah buku anak-anak gitu ya. Nah, terus kalau secara kata middle grade sendiri, menurut Kak Stevi ini tuh bisa dikategorikan dari usia berapa sampai berapa sih? Oke. Atau termasuk remaja juga? Hmm. Jadi gini, kalau untuk kayak yang aku temukan di websitenya www.masterclass.com itu eh, kategori range middle grade itu untuk usia 8 sampai 12 tahun. Dan Oh, iya, iya. biasanya itu 12 tahunnya itu biasanya eh, agak-agak gini kalau di buku luar negeri itu yang buku dikategorikan untuk 12 tahun itu kadang-kadang bisa juga dimasukkan antara yang adult atau preteen kalau di kita itu nyebutnya, karena Hmm, disebut anak-anak juga terlalu besar nanggung. gitu karena nanggung Nanggung. di dikategorikan yang adult masih terlalu muda kayak gitu loh. Nah, I jadi see. biasanya kalau ada buku-buku yang masuk kategori yang untuk 12 tahun itu dia rancu ya antara bisa dikategorikan yang adult atau middle grade. Tapi biasanya lebih sering paling gampang dikategorikan middle grade gitu. Asal dia Hmm. nggak ada romansnya gitu loh. Kan kayak bisa dikategorikan middle grade itu asal nggak ada romance, nggak ada unsur romance, nggak ada unsur kayak kalau untuk unsur berdarah-darah itu ada loh padahal. Tapi iya sungguhan ada. Waktu itu buku yang aku baca itu aku sampai kaget deh. Ini buku middle grade tapi kok gore banget ya gitu. Tapi middle grade gitu. Tapi terus bisa aku kategorikan kayaknya sih ini yang itu yang rancu itu antara bisa dimasukin yang adult, yang untuk kayak 15 tahunan gitu, atau yang benar-benar di 12 13.
14 tahun kayak gitu loh. Hmm. Itu itu kalau misalnya yang untuk range usianya. Jadi apa middle grade itu bukan genre, jadi dia lebih ke kategori usia untuk pembaca kayak Range usia gitu ya. range usia ya kayak kayak buku adult, buku kids, buku teen kayak gitu yang ada kayak kayak gitu itu cuman kan kita nggak mengenal ya kalau orang Indonesia. Nah, lebih karena itu diperkenalkannya lebih di luar negeri. Kalau di Indonesia tuh kayak dipukul rata buku anak kayak gitu. Padahal ya kan beda. Itu makanya kurang populer kan gitu. Oh iya sih, jadi aku sekarang mulai sadar nih, karena biasanya kan kalau di buku-buku, let's say buku-bukunya Terelia gitu ya, di belakangnya itu 13 plus, jadi emang remaja itu startnya umur 13 ya, kalau, Hmm. kalau dari yang tadi penjelasannya Kak Ya, Stevi. benar. Jadi 13 itu kayak masuk preteen lah ya. Hmm, Preteen. anak Sebenarnya kalau SMP sih 13 ya, itu kan, kelas satu nah, SMP udah. nah, Heeh. kalau yang adult itu justru malah sebenarnya yang kategori SMA loh. SMA sampai Nah kuliahan kayak iya, gitu lah. Itu yang iya, usianya iya, iya. segitu. Kalau yang Iya 13 itu benar masuk ya. kategori preteen sebenarnya, tapi di sini kayaknya nggak dibikin kategori preteen. Iya kayaknya terlalu terlalu apa ya, ribet gitu lah ya, to the Ah, point, ribet gitu. Mungkin emang middle grade, kalau berarti middle grade itu sampai kelas 6 SD ya kurang lebih. ya 6 SD. Satu SMP bisa sih, cuman ya beberapa kategori ada yang nggak masuk, apa ada yang sudah dibikin kayak ada romansnya, ada kayak romansnya Iya sih. tipis gitu Iya, loh. iya, iya. Kalau yang SMP itu. Ah, benar, benar, benar. Terus tadi umur umur apa umur minimalnya umur 8 ya. Berarti di bawah itu benar-benar apa Kids. anak-anak ya, let's say ya, ya kids. Bener-bener kayak masuk kids yang preschool yang kayak ya anak-anak yang bukan TK Iya, sih. oh iya. Preschool beda lagi. Preschool itu kayak untuk baby kayak gitu loh. Nah, Iya, iya, setelah iya. baby baru kids kayak gitu. Ada Iya, iya, lagi. iya. Eh, ini jujur ada pertanyaan random nih di Apa tengah-tengah. tuh? Apa tuh? Kalau menurut Kak Stevi berarti majalah Bobo itu masuk apa? Itu masuk mulai dari kids sampai Oh, kids middle ya. grade. Heeh. Oh ya dia lebih luas sih sebenarnya Ya, ya. luas Ah. dia. Kids sampai middle grade dia bisa. Oke, di sini kita akan lanjut ke poin yang nomor 3. Menurut Kak Stevi, apa sih yang ngebikin middle grade itu menarik dibandingkan dengan range yang lain gitu? Jadi kalau menurutku ini personal ya. Jadi kan karena aku Hmm, tuh sebelumnya sudah kayak kayak genrenya itu lompat-lompat gitu kan aku tuh kenalan dengan genre buku tuh iya. lompat-lompat gitu kayak pas aku usia muda aku nggak mendapatkan bacaan yang sesuai usiaku. Jadi aku pas SMP Hmm, SMA itu sudah bacaannya yang adult adult banget gitu. Jadinya pas semakin nambah umur gitu ya istilahnya itu aku jadi kayak bosen terus kan nggak kayak hmm, kayak pengen cari explore genre baru kemudian baru iya. aku dapet genre ini gitu dan ini menurutku kayak sangat-sangat menarik gitu karena berbeda Hmm. dari yang sudah-sudah pernah aku baca gitu mungkin bagi orang kayak biasa karena mereka mungkin sudah pernah gitu ya baca Oh baca iya, kayak iya make sudah sense sudah sih. Iya. tatam lah ya kalau aku kan karena aku pas saat usia itu aku nggak mendapatkan bacaan yang seperti ini jadinya aku baru kayak getol-getolnya tuh di saat ini gitu kan mungkin orang ngeliatnya Iya, kayak iya. ini kok suka banget sih sampai bertahun-tahun kayak gitu tapi karena memang kayak banyak yang diulik gitu kan soalnya buku middle grade itu apa ya kayak menurutku kamu bisa dapetin banyak hal yang bahkan ada di buku dewasa kayak Oh iya, misalnya setuju. apa Setuju. kayak eh, dari kategori genre gitu aja. Mungkin kan mikirnya orang-orang itu kayak genrenya buku anak-anak paling ya fantasi kan kayak gitu. Padahal Ah enggak iya. kayak gitu. Kayak isu Iya, iya. sehari-hari yang di sekitar kita itu juga ada buku yang seperti itu. Misalnya kayak isu tentang keluarga, terus ada yang juga tentang mental health, ada yang tentang isu sosial juga. Terus ada juga waktu itu aku baca yang tentang isu bullying itu juga ada. Pokoknya macam-macam lah. Tapi kayak penyajiannya, bukunya itu Mm-mm. disajikan dengan bahasa yang sederhana banget. Meskipun si anak ini ya, meskipun kita ngasihkan buku itu ke anak, terus mungkin dia agak kurang paham, tapi itu masih bisa ditelaah gitu loh. Dia paham jalur ceritanya kayak gitu. Itu makanya aku senangnya kan di situ. Terus kayak eh, dari buku Middle Grade itu kita bisa lihat kayak sudut pandangnya anak-anak
ketika menghadapi masalah-masalah yang bisa dibilang berat gitu, kayak ya kayak masalah Iya, iya, kehidupan kita iya. gitu, tapi dari sudut pandangnya anak-anak gitu, dan itu menurutku menarik banget gitu loh. Soalnya kayak iya ya, menarik ya, bisa kayak gini anak-anak pas ngadepin masalah yang misalnya katakanlah ada buku yang tentang si anaknya ini orang tuanya cerai kayak gitu. Gimana sih pandangannya orang anak-anak itu ketika orang tuanya cerai itu kayak gimana? Kayak masih polos, nggak ada yang kayak kalau gua dewasa kan kayak dia stres gimana. Nah, kalau di buku anak-anak itu meskipun dia stres itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia stres Iya, gimana bener ya aku banget. jelasinnya. Kayak gitu gitu. Iya. Jadi kayak bener-bener apa ya, dia heartwarming gitu loh, kayak bukunya itu antara bisa bisa bikin kita sedih, bisa bikin kita happy kayak gitu, lebih mengadu emosi buku-buku middle grade sih menurut aku loh ya. Iya, Kalau iya. yang buku adult itu ada beberapa yang mengadu emosi, tapi kayak nggak sampai menyentuh banget kayak seperti buku middle grade menurut aku gitu. Gitu. Terus juga apa ya, buku-buku middle grade kan covernya bagus-bagus ya. Nah, Hmm, aku tuh kan kayak kategori orang yang kalau lihat buku itu ngelihat dari covernya juga, ngelihat dari ilustrasinya sama. juga kan kayak gitu. Jadi, aduh kayak dikelilingi ada buku baru, cantik banget tentang apa, udah nanti aja lihatnya, beli dulu biasanya aku gitu. Atau kalau misalnya, oh ini karyanya ini aku udah pernah baca bukunya gitu. Terus tiba-tiba ada bukunya dia judul lain, udah ambil dulu pokoknya kayak gitu. Itu aku tuh sering banget gitu. Dan nanti mau ceritanya nggak bagus atau nggak sesuai selera aku, ya udah sih nggak apa-apa, tinggal di unhaul aja kan gitu. Berarti emang yang bisa dibilang faktor utamanya itu karena tokohnya ya mungkin Kak ya, dan juga gimana tokoh itu menghadapi masalahnya ya. Kalau di Lebih itu, ke semua sih, Ki. oh Soalnya semuanya ya. jadi lebih ke ceritanya sama Mm, si karakter anaknya itu. Karena biasanya faktor yang bikin aku suka banget sama bukunya itu ya antara dua itu. Antara kalau misalnya ceritanya biasa tapi karakternya itu nyenengin, itu juga bisa aku suka banget. Atau karakternya itu B aja tapi ceritanya itu wow gitu, itu juga aku Iya, bisa iya. bisa suka banget kayak gitu. Oh, Tapi kalau ceritanya oke tapi apa tuh namanya, karakternya ini nyebelin, oh udah itu sudah tidak bisa oh saya. iya, aku juga Kayak kadang gitu kayak kan gitu ada, sih. kayak gitu ada, tapi aku kayak nggak pernah ngasih rating bintang 2, bintang 1 ke buku anak-anak, itu nggak pernah, minimal itu 3. Kalau yang buku yang adult sampai adult itu bisa tak kasih bintang 1 gitu. Jadi apa tadi Ki pertanyaannya? Oh itu yang bikin middle grade menarik, Oh ya iya itu ya tadi ya, ya. ya itu tadi yang bikin aku suka. Antara dua itu, karakter dan ini karakter dan ceritanya. Ya sih, kadang aku juga kayak gitu ya. Misalnya nemu tokoh yang nyebelin gitu kan. Cuman aku tuh kadang mikir, "Ih, gimana ya? Emang dia masih bisa dibilang anak-anak gitu kan? Dia ngerti apa gitu." Cuman ya kadang ada sih beberapa cerita middle grade itu yang kayaknya, let's say anak 8 tahun udah harus pergi ke gua atau naik naga gitu. Itu kan kayak terlalu apa ya? Bisa gue bilang emang middle apa ya, cerita-cerita yang ada di range middle grade ini kadang tuh anti mainstream tapi next level gitu. Jadi bener-bener wow, anak ini udah mengendarai naga gitu kan, padahal masih umur 8 tahun gitu. Cuman aku setuju sih kalau misalnya middle grade itu bagus covernya. Karena emang kayak kayak apa ya, cerita kadang middle grade itu emang mostly fantasi ya kak ya. Mostly fantasi kan. Mostly fantasi, tapi juga ada yang kontemporeri ya. Jadi yang tentang Oh iya iya. masalah-masalah kayak ya kehidupan kayak gitu loh, kayak masalah Hmm, kehidupan sehari-hari gitu. iya, kalau fantasi tuh nggak tahu kenapa aku ngelihatnya tuh kayak magical banget gitu. Kayak maksudnya tuh kerasa gitu kan vibe fantasinya gitu. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke poin yang nomor 4. Jadi mungkin dulu kan Kak Sevi sebelum kenal sama middle grade pasti kan kayak menganggap apa ya, kayak punya first impression gitu lah terhadap buku dengan kategori ini gitu kan. Nah, gimana tuh pandangannya Kakak waktu dulu sebelum membaca atau kenalan sama genre kategori yang ini?
kayak tadi kayaknya aku udah kebocoran ngomong ini yang pas di pertanyaan satu apa pertanyaan dua Oh, gitu kayaknya. Sama sih, jadi eh, karena aku belum pernah ya dulu itu tahu tentang genre ini, terus jadinya itu kayak ya dulu kan, ini pandangan dulu kan ya, pandangan dulu tentang buku ini ya nggak tahu, beneran aku nggak tahu karena memang nggak populer ya di Indonesia, nggak dipopulerin kategori ini tuh, karena kategori ini tuh kan yang bikin orang luar negeri, pembaca luar negeri, karena mereka jenis bukunya kan banyak ya, dan karena pembacanya itu masif gitu di sana. Kalau di sini kan kayak gimana ya? Ya ngerti sendiri. Baca apa kayak yang apa sih yang dibilang menurut UNESCO tak apa itu loh, yang bukan. minat baca dan lain-lain itu loh. Oh, Yang minat baca Indonesia dibilang rendah itu loh, padahal kan oh iya enggak. iya iya, I see, Karena I see. Ya, karena pernah tahu sebenarnya aku. kan kayak pembagian areanya aja kan. Itu kayaknya sih berimbas ke penerbit gitu ya. Jadinya mereka itu nggak terlalu mengkategorikan buku gitu, nggak memakai acuan luar negeri untuk dijadikan ditiru gitulah, ditiru untuk ini terus kemudian mengkategorikan buku berdasarkan kids, middle grade kayak gitu loh. Nah, jadinya nggak populer, orang-orang jadi nggak tahu. Aku pun juga nggak tahu ada kategori buku ini gitu. Kalau dulu itu kan ya aku baca bukunya itu kan ya yang kayak untuk kids kids aja kayak buku Disney, cerita rakyat, terus dongeng yang kalau dulu itu apa ya namanya? Dongeng seri tokoh bukan seri tokoh dunia. Dongeng populer dunia atau apa yang seriesnya itu bergambar kayak kotak gini terus ada sampai 100 jenis itulah. Pokoknya bacaanku tuh dulu yang masih kayak gitu-gitu kalau untuk anak-anak loh ya. Nah, terus komik kayak gitu-gitu lah. Langsung loncat ke buku-buku teen lit. Kalau aku masih ingat banget soalnya. Jadi habis dari buku anak-anaknya itu terus kan peralihan ya kayak pas berapa ya? Pas 6 lah ya. Karena dari baca komik itu aku kan ada bacaan komik romance ya. Terus dari situ baru ke novel romance itu gitu. Jadinya ya kayak keskip gitu loh, kategori ini tuh keskip sama aku yang dulu gitu. Makanya baru menemukan dan mengeksplornya tuh di sekarang di usiaku yang segini gitu. Gitu. Kalau aku juga gitu sih, karena tapi kalau aku sebenarnya mungkin bisa dibilang ya, waktu awal kenal sama membaca dan juga buku, kayaknya buku middle grade udah mulai tersebar sih ya kalau bisa aku bilang. Aku baru suka baca tuh 2019. Jadi kayaknya kan masih apa ya, masih baru. Yang baru enggak juga sih. Cuman maksudnya di saat-saat itu emang udah lumayan banyak nih buku-buku yang serupa kayak gitu. Cuman aku nggak nyadar karena aku ngira itu kan kayak oh fantasi aja, kayak sebatas genrenya aja gitu. Aku tuh menerka-nerkanya. Karena emang kalau nggak salah di bagian belakangnya tuh yang emang ditulis genrenya aja ya. Misalnya kayak fantasi 13 plus, udah gitu aja. Jadi Iya, kayak usia usia aja kalau nggak salah kalau buku Indonesia itu. Kayak cuman 12 plus, 13 plus, atau kadang-kadang itu cuma ditulis remaja. ya Remaja itu remaja. usia berapa? Remaja apa gitu padahal Makanya. covernya kan kayaknya apa gitu ya. Nah, makanya. Jadinya kan kayak anak-anak yang usianya di bawah itu misalnya mau dikenalkan kebacaan yang cocok gitu dengan usianya kan misalnya para orang tua jadi agak susah ya karena loh ini kok tulisannya remaja anak aku misalnya 10 tahun jangan tak belikan kan kayak gitu kan jadinya dari kasihan mereka jadi nggak tahu kan karena sebenarnya bisa untuk mereka untuk anaknya tapi karena dilabeli remaja jadi di skip bacaannya nggak dibelikan kayak gitu loh itu sih menurutku jadi Ya. kayak agak PR ya untuk penerbit-penerbit Indonesia ini untuk mengkategorikan Dan gitu. kalaupun mau buku, jangan buku deh, kalau kita masuk ke section anak-anak gitu kan ada kan di toko buku tuh, itu bener-bener buku mewarnai, buku menggambar, jadi Iya, kan kayak terlalu apa sih. Ini yang benar. mana. Iya, Heeh. aku pernah bahas di siapa ya, di channelnya siapa gitu, soal penerbit buku-buku Indonesia, buku anak ya yang untuk Indonesia itu kayaknya masih agak PR gitu ya. Kayak mereka tuh terlalu mengemas buku anak-anak yang untuk yang bukan untuk kids ya, yang untuk usia 8 sampai 10 tahun itu terlalu sangat anak-anak. Itu yang mungkin bikin anak-anak yang sudah masuk kategori 9 10 tahun tuh kayak males gitu. Mereka kan pasti di usia yang kayak aku lu sudah besar, aku nggak mau
baca buku bayi, istilahnya kan kayak gitu. Iya sungguhan loh. Iya Kalau benar. murid-muridku ya, aku ngeliat dari murid-muridku yang usia 9 10 tuh mereka udah kayak berlagak pengen diakui sebagai aku ini sudah besar kayak gitu loh. Jadi ketika dikasih produk yang kayak bayi banget, pasti mereka itu kan buat anak-anak. Terus kadang aku ngebatin gitu, kamu kan ya masih anak-anak kayak gitu kan. Iya. Tapi kan memang usianya sudah usia yang agak dewasa, bukan dewasa kayak agak besar kayak gitu loh. Itu makanya sih agak PR juga sih buat bener gitu. Emang benar sih, kadang kalau misalnya anak yang 10 tahun gitu ya disuruh ke section anak-anak gitu kan, ya emang buku menghitung, mewarnai gitu kan, ya emang mereka kayaknya kok aku masih segini gitu mungkin ya, ya ya make Bener. sense lah. Cuman kalau kita misalnya masuk ke kategori yang benar buku gitu kan, maksudnya di Gramedia novel gitu, emang terlalu, jadi itu kayaknya terlalu jauh gitu kan, maksudnya range. Hmm, Jadi emang PR sih untuk mencari yang benar-benar pas gitu kan. iya. Kadang ada misalnya covernya itu colorful lah, let's say, Hmm, tapi ternyata itu klasik. Jadi kayaknya, maksudnya apa kalau nih? misalnya anak-anak yang kelas 6 SD itu tadi ya langsung Hmm. baca klasik gitu, kan terlalu tinggi. Takutnya mereka nggak paham sama Oh, bahasanya. iya sih. Cuman memang ada beberapa buku klasik anak-anak yang masih bisa dibaca anak-anak kayak gitu loh. Ya, Bahasanya ya, ya. gampang. Kayak apa ya contohnya Mas itu kawannya waktu termasuk nggak sih? Lima Sekawan itu klasik juga. Oh, Dulu klasik aku kan ya? Ya, SD itu dulu juga sempat baca Mas kawan. Lima Sekawan. Tapi aku nggak tahu kalau itu buku ini buku middle Oh, grade. Aku mikirnya itu buku apa? remaja. Aku baca punyanya kakakku soalnya. Iya, iya, iya. Kalau tapi kadang ini ya, aku waktu waktu itu baca Lima Sekawan tuh kayaknya, buset, ini anak-anak udah segini gitu kan, maksudnya masalahnya itu benar-benar masalah gitu kan. Waktu itu kayak nangkepin penjahat, terus Iya. mereka harus nyebrang pulau. Anak-anak mana yang bisa kayak gini, kayak terlalu terlalu sebenarnya bagus sih message-nya gitu kan, kayak tentang pertemanan, cuman kan kayaknya, bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya ini sih yang menurut aku kayak, wow, ini terlalu ekstra agaknya ini, terlalu ekstra. Iya memang Tapi kayak kayak kalau pasti buku anak-anak itu ya, terutama yang kayak misteri-misteri kayak gitu ya itu tuh agak dibikin ini memang kayak dipermudah gitu loh Ki. Jadi yang iya sih, nggak make nggak sense mungkin ya. diperumit gitu loh. Dia akan Mungkin kayak Hercule Poirot gitu, ya nggak mungkin lah nggak mungkin kayak gitu. atau kayak Sherlock Holmes gitu ya tiba-tiba. Nggak pasti pasti kasusnya sekalipun kayak rumit itu pasti kayak dibikin lebih mudah penyelesaiannya. Kadang itu gini, kalau misalnya orang yang baru pingin baca buku middle grade gitu ya, terus misalnya yang diambil itu kategorinya yang genre detektif misalnya ya, detektif atau misteri gitu. Itu mungkin bisa mikirnya gini, jangan mengharapkan terlalu logis ketika baca buku middle Bener, grade, bener, karena itu bener. nanti akan membuyarkan rasa senangmu ketika baca buku. Itu sih kuncinya. Jadi ketika baca buku middle grade itu Iya, udah nggak usah pakai yang terlalu kok nggak masuk akal kok nggak ini kayak gitu lah. Iya iya, sungguhan. Nanti kalau kayak gitu kan kebanyakan mikir jadi nggak menikmati bacaannya gitu. Itu aja sih. jadi emang ya make sense sih ya kalau memang itu untuk range tertentu, karena untuk mereka yang di umur segitu yang menurut mereka itu kayaknya sesuatu yang wow gitu. Tapi kalau kita misalnya ya yang SMA ke atas gitu ya ngebaca buku-buku kayak gitu kayaknya, ah emang bisa. Ya kayak nggak make sense gitu bang, enggak sih? Dan itu yang aku rasakan gitu ketika membaca kayak Lima Sekawan atau yang lain-lainnya gitu. Meskipun ceritanya sendiri bagus sih sebenarnya, cuman kan ada hal-hal yang kayak gak make sense gitu ya, kayak yang tadi tuh yang Charlie and Chocolate Factory itu sih menurut aku. Oke, ini kayaknya untuk poin nomor 5 sebenarnya udah kita bahas sih sebelumnya, yaitu apa yang menurut Kak Steffi itu orang tuh salah kaprah dari middle grade. Hmm. Iya, orang salah kaprah. Kalau orang salah kaprah itu ya itu sih lebih ke karena kategori bukunya karena mereka khususnya orang Indo gitu ya. Itu mereka nganggapnya kayak mungkin karena kategori buku anak, jadi mereka nganggapnya cerita yang ditampilkan paling ya wis kayak remeh gitu loh, kayak yang seneng-seneng aja gitu. Padahal kan Ah, iya, enggak iya, iya. gitu loh. Kalau kamu tahu jenis bacaan buku middle grade di luar negeri itu luas banget genrenya.
isu-isu yang ditampilkan banyak gitu, nggak cuman sekedar fantasi, tapi juga ada isu-isu yang ada di buku dewasa, buku orang-orang dewasa pun ada di buku anak-anak gitu, hanya kemasan dan bahasanya lebih simpel itu aja sih. Kalau misalnya orang-orang yang apa salah pahamnya itu di situ mesti. Jadi kalau aku bilang kamu suka baca buku apa, misalnya ditanya sama temanku, aku bilang aku suka buku ini, itu buku anak, dia bilang iya aku bilang gitu. Nah, terus mereka tuh kayak gimana, udah besar kok baca buku anak dulu gitu. Nah, terus dari situ biasanya aku kasih tahu, buku ini buku anaknya bukan kayak gitu, buku anaknya gini 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 gitu. Bener-bener memang orang-orang belum tahu gitu kan. Ya, karena menyepelekan itu juga sih kebanyakannya gitu. Iya, kalau aku ini ya dulu itu memang menganggap middle grade itu bukan range umur tapi genre. Hmm. Itu menganggapnya kayak gitu. Maksudnya tuh bener-bener apa ya? Kalau kita lihat emang middle grade kan kebanyakan tokohnya itu masih ya Ah, anak-anak itu kan masih kecil. Nah, aku tuh mengira semua buku yang karakter utama itu kayak gitu berarti itu middle grade. Padahal nggak juga ya kayak. Atau enggak, memang enggak. Ya itu tadi yang aku bilang. ya buku-buku middle grade itu berarti nggak selalu anak-anak ya tokoh utama. Oh, oh bukan. Maksudnya gini, kalau 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 misalnya buku middle grade itu pasti selalu anak-anak Oh tokohnya. iya, Tapi ada juga yang hewan kan kayak gitu. Tapi hewan. eh yang apa tuh? Apa tadi yang kamu bilang? Pertama yang kamu bilang eh kalau yang dia tokohnya anak-anak pasti semua buku anak kayak gitu. Iya, tapi ada kategorinya lagi kayak gitu maksudnya. Jadi kayak nggak bisa disamakan gitu. Oke, ternyata kita udah nyampe ke poin terakhir nih Kak, yaitu Mm-mm. mungkin Kak Sten kan udah lama ya ngebaca buku dengan kategori middle grade ini. Nah, Kak Sten itu nemu nggak sih ada kayak semacam unpopular opinion mungkin terhadap buku ini? Nah, awalnya tadinya aku mikir ini nggak ada, tapi terus aku ketemu ada lagi unpopular opinionku itu tentang buku middle grade ya. Jadi ini sebenarnya lebih khusus ke kategori yang dari buku-buku luar, yang dari terbitan autor-autor luar gitu ya. Itu aku tuh kurang setuju kalau di buku middle grade itu disisipin isu tentang LGBT. Jujur aja aku nggak setuju. Ya, ada Ya, loh, enggak ada. sih. Tapi memang mereka tuh masukinnya tipis banget. Kayak kamu kalau nggak baca dua kali kamu nggak akan ngeh kayak gitu loh. Nah, Iya. kebetulan aku tuh beberapa kali menemukan gitu ada yang waktu itu di buku companion, jadi series terus ada buku companionnya gitu kan, terus menceritakan karakter sampingan ini. Oke, jadi buku yang aku dapetin itu pas aku baca dia itu ada isu LGBT-nya yang dimasukkan, bukan bukan ke ininya sih, bukan ke karakternya, tapi kayak dia itu mengikuti event tentang LGBT itu gitu loh. Nah, aku sampai kaget, hah? Ini kok dimasukin di sini gitu kan? Terus makanya terus aku kurang kok bisa dimasukin gitu loh. Terus kedua lagi itu ada yang eh, karakter jadi orang tua karakter utamanya itu pasangan sesama jenis gitu. Wah, aku kaget loh. Kok ini tokoh utama dimasukin, lumayan ini. Tapi pas aku kayak tukar pendapat sama temanku yang juga suka buku middle grade gitu ya, dia bilang kalau dia menganggapnya ini masih tipis saja, oh nggak terlalu parah sih saya bilangnya itu. Tapi kalau menurut aku sih lumayan ya, soalnya kan tokoh utama ya, kalau bukan tokoh utama gitu kayak kayak sampingan yang lewat aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau bener-bener ini terus dia muncul beberapa kali di sepanjang bukunya, itu aku kurang setuju. Kalau menurutku anak-anak itu kayak harus bersih dari isu-isu seperti itu, dari romance terutama juga ya. Itu kan aku mengkategorikan LGBT itu juga sebagai romance gitu soalnya. Makanya harusnya sudah nggak ada itu di buku middle grade gitu. Itu sih aku yang agak kontra ya sama uh, dari buku middle grade yang baru-baru juga deh ini yang dimasukin isu-isu kayak gini itu yang buku-buku baru. Kalau yang buku-buku lama itu hampir jarang bisa dilihat. Kayaknya mungkin karena isu sosial juga kali ya. Jadi makanya topik-topik kayak gitu tuh kayak sama autornya
selipin deh gitu. Kayak gitu ya. Kalau aku sendiri kayaknya yang bikin nggak nyaman ya, bisa aku bilang nggak nyaman itu kalau buku middle grade ada unsur gore-nya. Itu kayak apa sih? Please deh. Rata-rata buku middle grade yang aku ini kan, kalau untuk dibully, terus mereka balas dendam itu, yang balas dendam benar-benar terancana gitu, itu nggak ada. Itu nggak ada. Jujur sih belum, nggak pernah nemu aku buku middle grade yang plotnya karakternya berbuat seperti itu. Gitu. Cuman kalau yang gore ada. Itu Ya, ya itu dia antara, karena dia usianya sudah 12 tahun ya. Sudah 12 tahun jadinya, terus fantasi. Terus dia tuh kayak eh, apa sih, kayak melakukan tebas-tebas gitu ke monster-monster gitu loh. Dan tapi autornya itu menuliskannya secara visual banget, jadi dituliskan menebas ininya, ya, ini kelihatan darah itu gitu, makanya terus wow gore sekali ini gitu. Tapi tetap seru sih, di ini kan kayak masih bisa dibaca anak juga. iya, gitu aja sih. Kalau aku ya, maksudnya selain romance yang tadi udah disampaikan sama Kak Stefi, ya menurut aku juga nggak make sense sih. Gimana cerita anak-anak ada romance? Tapi emang pernah nemu gitu, maksudnya cerita middle grade yang ada romance-nya gitu. Mm-mm. Belum sih. Belum ya. Siapa ya? Dan sampai ada dan jangan sampai ada. Enggak sih, enggak pernah ada sih setauku yang ada unsur romansnya. Hmm, Di pertemanan atau persahabatan aja ya. iya, lebih mentoknya tuh pertemanan. Biasanya kalau ada romansnya itu kayak dia yang series, terus nanti kayak buku kedua atau buku ketiganya baru ada. Gitu. Yang mungkin lebih seiring bertambahnya usia juga ya si tokohnya ini gitu. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai buku-buku middle grade sama Kak Stevi. Gimana Kak? Seru banget nggak Kak? Seru sih, soalnya juga jadi, kan Kiki juga ternyata banyak yang nggak tahu juga ya tentang middle grade. Jadi aku juga seneng sih kayak menyebarkan info tentang middle grade biar orang-orang juga banyak tahu tentang middle grade. Iya, aku sendiri juga lumayan banyak tercerahkan lah. Karena emang aku tuh sebelum ini emang nggak terlalu tahu banyak gitu sama middle grade. Ya palingan mentok ya udah buku yang buat anak-anak atau remaja awal doang gitu. Oke, terima kasih buat Kak Stevi karena udah mau ngebahas buku-buku middle grade di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih nih buat kamu yang udah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye Dadah. bye, thank you Kiki.